Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2025. Ini adalah hari pertama pembagian paket yang dimana kolaborasi antara Posko Budayana Peduli, bencana banjir bandang dan tanah longsor atau Galodo di Sumatera Barat yang berpusat di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, di mana hari ini adalah kolaborasi kita dengan Yayasan Fakusan Dharma Dra Mountain, yaitu Yayasan Sosial Gunung Genderang Dharma dari Taiwan. Nah, ini kita sudah siap, hanya menunggu teman-teman kita, mitra kerja bakti sosial kita dari Taiwan yang datang. Ada 6 orang, yaitu 6 relawannya, dan juga ada relawan dari Medan bergabung, kemudian 1 orang biksu dari Dharma Dra Mountain. Ya, ini adalah satu wadah dari umat Buddha di Taiwan yang menitik beratkan pada meditasi Chan, aliran Lingqi. Nah, ini yang dari kita ada Bante Badra Wajra dari Sangga Agung Indonesia, dan ada aktivis-aktivis kita, ada muda-mudi, ya, ada sekber, kemudian juga ada ibu-ibu, ada dari Bulan Bahagia, ada wanita Buddhis dan lain sebagainya. Inilah kita. Dan juga ada beberapa orang yayasan, yaitu Pak Agwan, ya, Pak Agwan dari yayasan kita, kemudian juga Pak Hendra juga dari orang yayasan, mana hari ini kita akan menuju pada beberapa titik khususnya di dalam kota Padang. Nah, inilah barang-barang yang sudah kita bawa, ada 2 truk hari ini, dan pembagian hari ini bukan sembako lagi, tetapi adalah peralatan rumah tangga berupa peralatan dapur, peralatan tidur, peralatan mandi, sanitasi, dan lain sebagainya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun hari ini kelihatan mendung dan akan turun hujan lagi. Namun kita semua siap menempuh perjalanan ini demi mengamalkan ajaran Buddha, yaitu berbagi pada sesama, terutama mereka yang menderita akibat bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat ini. Rombongan Fakusan sudah sampai. Sekarang Bantenya minta meninjau ke ruangan-ruangan di Wihara Buddha Warman Padang Fok Pangse. Itu suhunya saya belum tahu namanya siapa ini, tapi beliau ada memberikan kartu namanya. Ya, ini Changxing Pase, ya, dari Dharma Dra Mountain. Nah, ini yang dari bahasa Mandarin. Ini beliau mau lihat wihara ditemani oleh beberapa ibu-ibu yang bisa berbahasa Mandarin atau Hokkien, dan didampingi oleh Bante Badra Wajra. Ya, ini kita naik ke atas. Ini beliau mulai lihat paket yang akan kita distribusikan di hari kedua besok. Jadi yang pertama sudah dimainkan ke mobil, tinggal besok. Dan ini ada tambahan juga, paket akan kita berikan berupa kasur Palembang kalau istilahnya.
Namun ini baru sebagian karena tokonya kehabisan stok dan nanti akan disusulkan. Jadi mungkin kita akan bagikan kasur ini 200 yang ukuran besar, 200 yang ukuran kecil. Ini rombongan naik ke Tatien Bhaktisala Utama. Nah, ini kita sudah sampai di Tatien Bhaktisala Utama dan beliau bernama Skara. Ini yang pakai ransel ini adalah Dayakanya. Ini baru sampai kemarin malam jam 9 malam. Sudah semenjauh putih dilanjutkan dengan ke Kwan Im Tien, ya, ruangan Arya Awal Keteswara, ruangan puja Kwan Yin Pusat. Suhu sudah sampai di Kwan Im Tien. Nanti kita diajak sesi foto bersama. 一起来，请他们再帮忙照，然后再照片给你们。一起来哦，要进来哦。 Nah, ini adalah sesi foto bersama para relawan dari Posko Budaya Peduli dan Fakusan. Titik pertama yang kami kunjungi pada hari pertama ini adalah Kampung Parak Jambu di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Nah, ini adalah setelah kami sampai disambut oleh Bu Popi, Ketua Posko Kampung Parak Jambu, menyampaikan bantuan untuk korban bencana banjir Padang, atau orang bilang Dolo. Bangga, kami kemarin dihubungi oleh salah satu guru yang mungkin tinggal di sini juga. Jadi kami dapat informasi dari beliau. Kemudian dari Bu Popi kemarin, mohon maaf tidak semua bisa kita penuhi. Jadi yang sesanggup kita penuhi, kita kasih bantuan untuk meringankan penderitaan dari para korban. Dan kami harapkan juga, karena kami juga mengelola sekolah, supaya anak-anak ini bisa kembali belajar normal. Namun kami tidak bisa bantu semuanya. Mungkin di kesempatan lain kalau masih ada, kami akan tetap kami sebagai tempat kami menyalurkan bantuan. Jadi bantuan hari ini ada alat-alat tulis ATK, kemudian juga ada pampers, terus apa lagi? Buku ya, itu ATK. Peralatan mandi, sabun, nah, sikat gigi. Kita pakai walaupun kemarin tidak diminta. Kami ada bawa juga peralatan rumah tangga berupa peralatan dapur, peralatan tidur, selimut dan sarung dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu keluarga Parak Jambu Tunggul Hitam ini. Demikian, dan mungkin serah terima akan dilakukan oleh dua perwakilan kami yang dari Indonesia, Bante. Ini ulama kami, tapi kami tidak dalam misi agama, kami misi sosial. Bante Bajra Wajra. Ini proses penurunan barang bantuan di titik 1 ya, di Tunggul Hitam, Dadok Tunggul Hitam ya. Ini ada beberapa RT yang
terdampak. Ini penurunan barang dulu dan kemudian kami nanti akan ke tempat lokasi bencananya, yaitu di tepi sungainya. Nah, ini relawan yang paling kecil, Malika, putrinya Pak Jumadi. Weni. Ini penyerahan bantuan dari Venerable Changsing Fase dari Pakusan, Taiwan. Ini oleh Bante Badra Wajra mewakili Posko Budaya Peduli dan Pak Jum sebagai Ketua Posko dan penyerahan kepada penerima kopi. Nah, ini sesi foto bersama di depan sebuah rumah penduduk yang digunakan sebagai posko untuk penerimaan bantuan ini. Kita lagi menuju ke lokasi bencana di Parak Jambu, Dadok Tunggul Hitam ini. Nah, dia ada sebuah sungai juga, anak sungai yang juga bermuaranya di Sungai Kuranji yang kemarin kita lihat di Nanggalo. Jadi memang Sungai Kuranji ini termasuk salah satu sungai besar di kawasan Kota Padang. Yuk. Ini anak sungainya yang banjir kemarin, ya. Ini di tengah-tengah pemukiman warga Jalan Jambu, ya. Dadok Tunggul Hitam. Ini kereta ini masih masuk Kecamatan Nanggalo, Koto Tangga, ya. Kalau kelurahannya Dadok Tunggul Hitam. Nah, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Parak Jambu. Ya, ini di sungai ini kemarin yang anak sungai ini yang banjir menggenangi PT ini sampai 2-3 hari, ya. Ini di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ini kami diajak berkunjung ke Panti Asuhan Putih Bungsu. Ini untuk SMP dan SMA, ya, di kawasan Dadok Tunggul Hitam ini. Dan ini juga kemarin terdampak banjir, ya. Namun sudah dilakukan pembersihan dan untungnya di sini banjirnya cuma air, tidak ada pasir, tidak ada lumpur. Inilah suasananya kegiatan panti, ya, karena ada mungkin juga ruangan belajar sudah dimulai. Ini sekolah cerdas dengan cerdas bencana, ya. Ini SMA kelihatannya. Jadi SMA di panti ini ada sekolah langsung, ada SMA-nya. Dan suhu serta Bante lagi berkunjung, lihat ke kawasan panti asuhan ini. Ada musola, bagaimana biasa di panti-panti Islam ini ada langsung musola di kompleknya. Nah, ini foto bersama Su Changsing dengan ibu-ibu para pengurus
dan guru-guru di panti asuhan Putih Bungsu ini. Dan juga ada beberapa murid ya, yang ikut berfoto bersama dengan guru. Ini ibu dari wanita Buddhis dari Bulan Bahagia ikut berfoto bersama dengan para penghuni. Nah ini karena ada permintaan dari penghuni panti, guru-guru mereka di sini volunteer tidak ada gaji. Relawan yang tidak ada gajinya, maka akhirnya kami memutuskan untuk memberikan sekedar angpau untuk menyemangati mereka agar dapat mendidik anak-anak dengan lebih baik. Ini ada sesi saya menyerahkan bantuan ala kadarnya dalam amplop, angpau, dan kemudian juga Pak Hendra juga menyerahkan secara simbolis, dan juga Ibu Iren, Ketua Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat, kemudian Pak Agwan, salah satu pengurus yayasan, dan juga Ibu Kwe Syukun, Ketua Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Dan akhirnya ya dapat diterima dengan baik. Nah ini ada sedikit petuah nasihat dari saya kepada guru-guru agar tetap semangat mendidik anak-anaknya pasca terjadinya bencana yang melanda ini. Ini Su Changsing pun memberikan sedikit oleh-oleh kenangan souvenir kepada para penghuni panti. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke titik distribusi yang kedua, yaitu Kelurahan Tabing Bandar Gadang, Kecamatan Nanggalo. Ini salah satu posko di Tabiang Bandar Gadang. Ya, ini masih ada poskonya. Ini pembagian alat-alat masak juga. Ya, ini dari satu perusahaan Deneta. Kondisinya di sini lokasi yang cukup parah. Nah ini kita sampai di lokasi Kelurahan Tabiang Bandar Gadang, Kecamatan Nanggalo. Ini Pak Agwan juga ikut, Bu Syukun, Bu Santi, dan ini reporter dari Fakusan Taiwan, pengurus yayasan dari Fakusan Taiwan juga, Bu Syukun, Bu Sochin, dan relawan-relawan lainnya. Memang agak sulit karena kita harus menempuh jalan yang penuh lumpur. Nah ini kita bertemu dengan Ustadz Aldo, pengurus dari posko ini yang akan menerima bantuan kita. Nah ini adalah truk roda 6 Fuso yang kita pinjam dari Pak Sormin, PT ISI, Insan Sukses Inspirasi, dan drivernya Rahmat. Terima kasih pada Bang Rahmat, terima kasih pada Pak Sormin. Dan dengan susah payah karena medan penuh lumpur, akhirnya mobil truk ini sampai juga di posko tempat menurunkan bantuan ini. Nah ini adalah sepatah kata sebagai ungkapan terima kasih dari Pak Ustadz Aldo mewakili warga Kelurahan Tabiang Bandar Gadang, Kecamatan Nanggalo ini yang telah bersyukur menerima bantuan dari kita, baik dari Budayana Peduli maupun dari Yayasan Fakusan. Nah, inilah kata ungkapan terima kasih dari warga melalui Pak Ustadz. Dan saya pun mewakili Posko Budayana Peduli dan Fakusan menyampaikan sedikit kata pengantar dalam menyerahkan paket bantuan ini kepada warga, dan semoga kita harapkan dapat bermanfaat. Dharma Dram on Time. Kalau bahasa Indonesianya Yayasan Sosial Gunung Genderang Dharma. Jadi kita berkolaborasi memberikan bantuan, kasih tidak ada embel-embel agama, murni untuk membantu meringankan beban penderitaan warga masyarakat Sumbar, khususnya yang terdampak dari Galodo ini. Ya. Bantuan kami tidak terlalu berarti, namun tidak berupa sembako, berupa peralatan, ada wali, Mario, embek, dan lain-lain sebagainya. Juga ada dan saruang, kalimui, ya, dan lain-lain sebagainya. Sabun, ya, dan lain sebagainya.
Jadi kami aturkan dengan implementasi, semoga dapat meringankan beban yang ditanggung oleh para korban. Ini mendapat data dari Pak Aldo. Bagiannya nanti kami serahkan juga pada posko. Sudah kami serahkan, kami tidak lapor lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa dengan baik pada seluruh masyarakat yang terdampak. Dan semoga bantuan yang tidak berarti ini dapat meringankan beban kalian. Dan sebagai orang beragama, tentu saja kita harus tabah dan sabar menghadapi bencana ini. Harapkan semoga suasana kembali pulih seperti pada sedia kala. Dan bagi yang korban jiwa ada, kita bersyukur. Namun yang mungkin ada yang sakit dan kita semoga dapat pengobatan yang baik, perawatan yang baik dan segera sembuh. Dan warga yang terdampak kita harapkan tetap semangat untuk pulih kembali. Ya, kita masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Tentu saja dengan lebih bersahabat dengan alam, karena semua bencana ini ulahnya dari manusia juga. Itulah kita harus berbagi supaya kita lain ke depannya lebih ramah lingkungan seperti yang dicanangkan oleh Menteri Agama kita, ekoteologi. Bagaimana kita menggunakan ajaran agama itu menjaga kelestarian alam ini, bersahabat sehingga kita saling mendukung. Kalau kita bersahabat dengan alam, alam juga ramah bersahabat dengan kita. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu sekalian. Dan ini proses penurunan bantuan sudah dimulai dilakukan, diserahkan ke tempat penampungan barang di posko, salah satu posko Kelurahan Tabiang Banda Gadang ini. Ini kami diberikan arahan oleh Pak Ustadz Aldo untuk jalan keluar dari komplek ini karena masih banyak jalan yang penuh dengan lumpur. Dan setelah ini kami akan menuju ke titik 3, yaitu di Lubuk Lukum, Kecamatan Koto Tangah di Lubuk Minturun. Nah, ini kami mampir makan siang dulu karena memang sudah waktunya, sudah lewat dari jam 1, dan kami makan bersama di rumah makan Lubuk Lagan di daerah Lubuk Minturun. Bagi yang tidak vegetarian disediakan 3 meja, dan kemudian bagi yang bervegetarian akan 1 meja bersama-sama dengan Suhu Cangsing, Bante Badrawajra, dan para pengurus dari Pakusan yang vegetarian. Setelah makan siang ini kami menuju ke lokasi permandian Lubuk Lukum, di mana di sana sudah menunggu Ibu Nurlisma yang sudah kami kontak sebelumnya waktu survei, yang akan menerima bantuan ini dan mengkoordinir warga-warga yang terdampak untuk berkumpul di Lubuk Lukum ini. Nah, ini kami sudah sampai di Lubuk Lukum dan diawali dengan kata pengantar dari saya sebagai ketua rombongan. Dari Taiwan, jadi saya ya. Jadi hari ini kami hadir di sini untuk memberikan bantuan kepada korban bencana dari Padang dan longsor atau seperti Padang. Pemberian kami ini untuk meringankan penderitaan. Tidak banyak, tetapi itulah ungkapan dari ketulusan hati kami untuk meringankan beban penderitaan para korban. Dan itu tidak semua bisa kami jangkau karena keterbatasan dana juga, dana dan tenaga. Di Kecamatan Padang, rata-rata kami sudah sampai banyak. Kemudian juga ada kabupaten lain. Besok kami ke Pariaman, Padang Pariaman, dan Agam. Kalau tanah datar pun bisa jalannya ke Padang. Jadi yang kami kasihkan ini, kalau yang dulu tahap pertama sembako, sudah kami melalui Pak Lurah dibaringin. Kemudian juga di jalan
air dingin itu yang ke atas, jalan Sorong. Sudah kami bagi pula ya. Nah, jadi sekarang kami bagi ini bukan sembako lagi karena kan bilang sembako sudah berhenti. Jadi hari ini kami hadir ini membawa bantuan peralatan rumah tangga, berupa peralatan dapur atau kuali, Mario, embe, gayuang, piring, sendok. Penyaluran bantuan ini tentu saja tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Jumadi, Romo Yasawadana Jumadi, yang mengkoordinir Posko Budaya Peduli Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini ada sesi foto bersama. Oh ya, kami dapat alamat dari Ibu Nur Risma ini melalui bantuan dari Profesor Salman Danis. Beliau adalah Ketua FKUB Kota Padang yang selalu bekerja sama dengan kita. Ini adalah sesi foto bersama di mana Su Changsing, Bante Badra Wajra dan semuanya menyerahkan paket-paket bantuan ini pada para korban. Ya, nah ini adalah Ibu Nur Risma dengan Wu Sejie, salah seorang volunteer dari Fakusan Taiwan, memberikan salam komando dengan Bu Nur Risma, Ketua Majelis Taklim di Lubuk Minturun ini. Dengan berakhirnya pendistribusian paket bantuan kemanusiaan di Lubuk Lukum ini, maka berakhirlah pendistribusian pada hari ini dan kami bisa pulang ke wihara. Namun ternyata Ibu Syukun mengajak kami untuk durian party. Walaupun tidak semua relawan bisa ikut acara ini. Halo, durian, ada bagus, ada mau. Wah, oh, bocah, tempo lah. Halo, si Choi. Hao吃不？好吃，halo kak. Halo Suhu. Halo Suhu. 好吃不？ Iya. Selesai durian party ini, kami kembali ke posko utama di Wihara Buddha Warman Budi Center. Terima kasih anumodana kepada seluruh relawan yang telah membantu pembagian pendistribusian paket bantuan kemanusiaan ini. Sekutum teratai untuk Anda semua para calon Buddha. Sadu, sadu, sadu.